akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan satu pujian sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berdoa sebelum kita merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Dan kami mau merenungkan firman-Mu, mari Tuhan urapi hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami oleh Roh-Mu yang kudus. Sucikan kami dalam darah-Mu supaya kami beroleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang masih berkaitan dengan buah-buah roh yang ke-9, yaitu mengendalikan diri. Ya kan? Mengendalikan diri.
Saya akan mengajak kita baca firman Tuhan pada sebelumnya, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15 tentang anak yang hilang. Kita sudah tahu ceritanya, ya kan? Tapi saya akan mengajak kita membaca di ayat yang ke-28. Mulai 28 sampai 32. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini sebuah cerita tentang anak yang hilang, di mana saudaranya iri dan emosi, marah, tidak bisa mengendalikan diri, sehingga terjadi eksiden yang demikian. Ini adalah perumpamaan anak yang hilang. Tetapi dari sini kita memetik sikap di mana tidak mampu mengendalikan diri itu selalu menjadi kadangkala bagian bagi seseorang yang iri terhadap yang lain. Dalam hal inilah Tuhan berfirman kepada kita, yaitu, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ya, penguasaan diri, pengendalian diri atau mengendalikan diri. Ini sangat penting sekali dalam segala hal, situasi yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi pada saat ini, ya kan? Pergumulan yang kita hadapi pada saat ini. Dan justru disinilah, ya kan, kita diuji sejauh mana kita mampu menguasai diri, ya kan. Kita mampu mengendalikan diri kita di dalam keadaan yang kita hadapi saat ini. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini berkaitan dengan sosio-emosional, ya kan. Berkaitan bagaimana kita itu mampu berkomunikasi, mampu berbicara, mampu mengontrol diri dalam kehidupan kita, supaya di dalam segala sesuatunya kita itu kembali kepada tugas kita menjadi garam dan terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iri hati atau tidak mampu menguasai diri itu sepanjang manusia ini masih hidup, itu masih selalu ada. Kekecewaan akan terjadi di saat kita sudah sama-sama dipanggil oleh Tuhan, baik kita manusia nanti ada yang di surga ataupun ada yang di neraka, seperti orang kaya dan Lazarus si miskin yang ada di pangkuan Bapak Abraham. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan berfirman, saya ingin menegaskan kepada kita, penguasaan diri itu sangat penting. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita melihat, yaitu bagaimana cara kita menguasai diri, cara kita mengendalikan diri, ya kan? Baiklah, kita akan, yang pertama itu adalah kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6.
Kita akan baca 2 Petrus 1 ya, ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, rentetan siklus tentang bagaimana cara menguasai diri di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6 itu dikatakan menambahkan iman dengan kebajikan. Itu harus menjadi apa? Bagian dalam kehidupan kita. Itu harus menjadi kebutuhan yang mendasar bagi hidup kita, ya kan? Kalau kita tidak pernah menambahkan iman kita, tidak pernah kita berpikir untuk menambah supaya iman kita bertumbuh, supaya semakin kuat, semakin teguh, bahkan tidak disertai dengan kebajikan, maka tidak ada artinya. Firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi di sini perlunya yang pertama adalah kita harus menambahkan iman kita, disertai dengan kebajikan. Bukan berarti kalau kita berbuat bajik kita akan kuncinya masuk kerajaan surga, bukan. Tetapi tugas kita menjadi garam dan terang, dan kebajikan inilah yang akan membuat iman kita semakin bertumbuh terus. Nah itu di sini seperti ada pupuk tanaman, ada pupuknya, begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, supaya dengan iman dan kebajikan, supaya banyak orang, sebanyak mungkin orang itu mengenal Kristus melalui kita, pribadi kita, sikap, perilaku, perkataan kita. Itu Bapak Ibu, ya, tujuannya ke sana. Kalau Bapak Ibu punya iman, oke, bagus, Bapak Ibu bisa masuk surga, percaya aku masuk surga. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memiliki sikap, perkataan, perbuatan, tingkah laku, tidak memuliakan nama Tuhan, ini namanya bagian daripada kebajikan, tidak ada. Maka dapat dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman yang tidak hidup, tapi iman yang mati. Maka dari yang pertama adalah tambahkanlah iman dengan kebajikan. Jadi kesertaan kita di dalam Kristus Yesus itu tidak hanya sekedar KTP kita, tidak hanya sekedar kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, tetapi lebih daripada itu. Karena firman Tuhan katakan juga Matius pasal akhir, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam yang lain katakan bahwa pergilah ke ujung bumi, ya kan? Ya, ke ujung bumi, beritakan, wartakan, jadilah garam dan terang, Matius pasal yang ke-5. Itu adalah bagian. Ini yang dimaksudkan bahwa kita harus menambahkan iman dan kebajikan di sana. Itu. Yang kedua, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua di sini merenungkan firman Tuhan dan menghidupi. Adakah kita punya waktu selalu merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya, ya kan? Karena apa? Bagaimana iman kita akan bertambah
kebajikan kita akan bertambah, iman dan perbuatan kita. Kalau kita tidak merenungkan, apalagi menghidupi firman, ya kan? Saya yakin tidak akan ada apa-apanya. Mungkin Alkitab kita akan dimakan lengan, kita simpan rapi-rapi, baik-baik di rumah kita masing-masing. Baiklah, kalau Bapak Ibu ada yang tidak punya Alkitab, sampaikan kepada saya akan upayakan Alkitab, tetapi harus benar-benar dibaca, ya kan? Di sini yang kedua Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa merenungkan dan menghidupi firman. Jadi tidak hanya sekedar merenungkan, ya kan? Tapi menghidupinya. Menghidupinya di dalam apa? Di dalam iman dan perbuatan tadi di situ. Jadi menjadi landasan sebenarnya yang kedua ini, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Ini sangat penting karena apa? Di sini katakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan orang berdosa, yang tidak di dalam kumpulan penyembah, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang menurunkan Taurat itu siang malam. Ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa yang saja diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini firman Tuhan, ya kan? Ini firman Tuhan katakan kepada kita, ya kan? Kalau orang itu suka dengan firman Tuhan, kalau orang itu selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka ia akan seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya, selalu pada musimnya terus. Musim padi tanam padi, musim jagung bisa tanam jagung. Nah begitu Bapak Ibu, musim apapun. Kenapa? Karena hidupnya tergantung kepada kebenaran firman Tuhan yang dimilikinya. Karena dari firman Tuhan menemukan bagaimana rahasia hidup di dunia bersama dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu kita tidak pernah menemukan firman Tuhan, berarti kita tidak pernah menemukan rahasia hidup di dunia ini bersama dengan Tuhan, alias kosong. Maka tidak heran kalau iman, perbuatan, sikap, realita tidak akan pernah ada kenyataannya. Tidak sesuai dari situ, ya kan? Kenapa kami tidak pernah merenungkan firman Tuhan? Ayo, mari kita mulai yang namanya membaca, merenungkan, menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, sangat penting. Yang ketiga, membangun manusia roh kita dengan terus-menerus dan melatih roh kita melalui doa, penyembahan, puasa, dan firman. Ini menjadi siklus kehidupan bagi orang Kristen. Antara doa, penyembahan, puasa, dan firman. Artinya Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini melatih roh kita. Kalau kita tidak melatih diri roh kita untuk hidup di dalam kebenaran firman, di dalam doa, penyembahan, puasa, dan firman Tuhan, saya yakin baca firman itu arah-arah semua. Saya yakin Bapak Ibu buka Alkitab mau baca firman Tuhan, angop, ngantuk. Itu pasti. Kenapa? Karena tidak biasa melatih dirinya, rohnya untuk baca firman Tuhan. Jangankan baca firman Tuhan, doa aja rasa-rasan. Kenapa? Karena nggak melatih rohnya untuk berdoa. Apalagi kalau sampai yang namanya penyembahan dan puasa. Penyembahan itu artinya bahwa kita memuliakan nama Tuhan, bukan yang artinya apa ya, dengan penuh kekusukan, dengan penuh hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, menyediakan waktu khusus dengan Tuhan, ya kan? Itu secara pribadi. Tidak akan pernah ada kalau kita tidak memiliki latihan roh atau niat. Terlebih puasa, Bapak Ibu, ya kan? Puasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau membangun manusia roh kita, kehidupan rohani kita, manusia kita di dalam Roh Kudus,
Galatia pasal 5 dikatakan bahwa tetapi buah-buah roh ialah, itu adalah bagaimana siklus kehidupan rohani kita itu ya dilatih untuk berdoa, menyembah, puasa, dan di dalam merenungkan firman Tuhan. Saya yakin akan kalau enggak begitu ini siklus ini ada di dalam pikiran kita hanya akan jadi orang Kristen yang instan. Bagaimana? Mintanya doa dijawab oleh Tuhan, itu saja. Tapi tidak tahu bagaimana proses menghidupi kebenaran Tuhan dan menjadi garam dan terang. Artinya apa? Ya setelah diberkati sudah egois yang muncul. Memikirkan diri sendiri, tidak peduli sama orang lain, bahkan tidak peduli sama Tuhan, bahkan rumah Tuhan sekalipun. Kenapa? Karena tidak menghidupi firman, makanya tidak punya hati terhadap apa? Beban di dalam pelayanan. Itu. Jadi akan menjadi manusia instan. Tuhan, saya minta doa ini diberkati Tuhan, selesai sudah, setelah itu ya sudah. Ya. Bahkan dikatakan kembali kepada bagian tema kita, mengendalikan diri. Saya yakin kalau orang tidak hidup benar-benar dalam kebenaran Tuhan, diberkati Tuhan pasti pesta, pora, poya. Kenapa? Karena merasa punya, lupa dengan bagaimana hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang ketiga. Jadi membangun manusia rohani kita, melatih manusia rohani kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita adakan di keluarga masing-masing setiap sore persekutuan doa ya. Doa, baca firman Tuhan, kemudian merenungkan, kemudian doa syafaat bagi keluarganya masing-masing terutama. Tantangan kita ke depan bukan menjadi lebih mudah Bapak Ibu. Tantangan kita ke depan itu akan menjadi lebih berat. Tantangan dunia ini lebih berat. Kalau Bapak Ibu kita tidak dekat-dekat dengan Tuhan, kita tidak banyak baca firman Tuhan, saya yakin Bapak Ibu tidak akan tahu bagaimana hidup di dalam Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu tidak tahu bagaimana menjalani hidup itu. Kekhawatiran saya Bapak Ibu akan menjadi orang yang putus asa. Kenapa? Karena tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seberapapun berkat yang Bapak Ibu terima, pasti akan habis. Lenyap, menguap. Kenapa? Karena hidup tidak dalam kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, hiduplah dalam kasih karunia-Nya. Di sini Bapak Ibu, ini hal yang sangat mendasar ya kalau berbicara kasih karunia-Nya. Jadi di dalam karyanya, artinya di sini kita itu bersandar penuh kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan kita. Ya. Pengharapan kita hanya pada Tuhan Yesus. Dan yang kita hidupi hanya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu apa tuh Bapak Ibu? Kasih karunia-Nya itu yang mendasar yang harus kita miliki. Yang tidak ada yang lain adalah keselamatan. Itu yang harus kita hidupi. Karena apa? Karena itu yang akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Kalau keselamatan, hidup dalam keselamatan tidak ada pada kita, saya yakin Bapak Ibu percuma dalam Kristus Yesus. Hiduplah dalam kasih karunia-Nya. Sangat penting. Ya, sangat penting. Artinya bagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu sudah mengenal kebenaran di dalam Kristus Yesus, tetapi Bapak Ibu tidak melakukannya, bahkan mengingkari atau menolak Kristus Yesus, cara Yesus Kristus dan di dalam Kristus Yesus, berarti Bapak Ibu tidak hidup di dalam kasih karunia-Nya. Apapun alasan Bapak Ibu.
Bapak Ibu tidak hidup di dalam Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu tidak menghidupi keselamatan di dalam Kristus Yesus. Bahkan saya yakin dari rentetan semua dari 4 hal tadi, di sini kita puncaknya bahwa Bapak Ibu tidak akan sampai akhir mengiring Tuhan kalau Bapak Ibu tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam anugerah Yesus Kristus. Kenapa? Karena didasari tidak ada yang namanya pengendalian diri, penguasaan diri. Nah, di situ. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang itu kalau tidak, saya yakin Bapak Ibu ya, saya punya cerita itu orang itu karena situasi kepencut dengan segala sesuatunya. Saya pernah ada di Kapuas di pedalaman itu sekitar perjalanan 1,5 jam ditambah setengah jam, jadi 2 jam. 1,5 jam naik klotok perahu ditambah naik sepeda pancal masuk itu setengah jam. Nah, itu jadi 2 jam ya. Itu memang di masyarakat di sana bahan pangan murah. Karena apa? Karena produksi tanaman padi bagus, tetapi pemasarannya rendah. Tapi tak perhatikan sekarang sudah ada jalan raya dari Kalimantan, dari Kapuas lewat Pulang Pisau sampai ke Kalimantan Tengah Palangkaraya, bahkan sampai ke Kalimantan Timur. Nah, sekarang mungkin aksesnya lebih mudah. Pada saat itu kepencut dengan yang namanya, karena situasi kepencut dengan yang namanya ada tambang emas di Kalimantan Tengah. Saya mau diajak berbondong-bondong ke daerah yang namanya kalau nggak salah Katingan. Itu ada pendulang emas, artinya pendulang emas tradisional perorangan. Nah, di situ. Nah, rupanya ada jemaat juga yang cerita bahwa nggak usah Pak Eko. Wong kadangkala itu kita itu dapat 1 gram hari ini, pamannya kita 1 jam dapat 1 gram, seminggu itu belum tentu dapat. Jadi antara hasil dan kebutuhan hidup itu tetap lebih besar kebutuhan hidup. Tetapi yang berbondong-bondong luar biasa Bapak Ibu, ya kan? Kepencut. Bahkan terus-menerus sampai supaya tujuannya supaya dapat berhasil, dapat. Kenyataannya ya song, tidak dapat apa-apa. Bahkan sampai habis modalnya, punya utang banyak, nggak dapat emas juga. Kenapa? Karena begitu dapat sekali, pasti ambisi ingin terus-menerus dapat. Ya kan? Ingin terus-menerus dapat. Bahkan lebih besar, dan yang lebih besar. Apalagi kalau yang punya kelompok, punya genset, ya kan? Itu pasti ingin menguasai wilayah, berani membeli lokasi. Nah, itu sudah namanya sudah apa? Sudah tidak waras Bapak. Ya kan? Kenapa? Karena belum tentu, dan dari realita minim sekali hasilnya dibanding dengan biayanya, bahkan biaya hidup, sewa lahan. Nah, itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah Tuhan katakan bahwa yang keempat nasihati untuk kita, hiduplah dalam kasih karunia, dalam anugerah Allah, dalam pimpinan Tuhan dalam segala sesuatunya. Semuanya itu akan kita mampu lewati, kita mampu jalani kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mengenal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya ajak sekali lagi baca firman Tuhan, Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Bacalah firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Renungkanlah, hidupilah di dalam Kristus Yesus bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Sehingga supaya banyak orang dimenangkan bagi Kristus, mengenal Kristus, melihat Kristus melalui pribadi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu pada pagi hari ini meteraikan dalam hati, pikiran, jiwa dan kekuatan kami ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan Yesus menghidupi firman-Mu, membangun manusia rohani kami di dalam Kristus Yesus dengan kebenaran firman Tuhan, dalam doa, puasa, bahkan selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami yakin ya Tuhan Yesus, Mazmur pasal 1 ayat ketiga, tidak ada mustahil. Tuhan lakukan perkara kalau kami hidup di dalam Kristus Yesus dengan sungguh-sungguh dan hikmat-Mu menyertai kami. Kenapa? Karena kami mampu bisa mengendalikan diri kami, mampu mengendalikan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kami berikan bagi kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur sekali lagi buat firman. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah roh Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu, kekuatan, kesehatan, rumah tangga, masa depan, cita-cita di dalam situasi yang ada saat ini. Jamah setiap makan minuman Bapak Ibu Saudara, aktivitas Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Kristus Yesus dan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, pakai bagi kemuliaan-Mu Bapak Ibu Saudara kami berada ya Tuhan, supaya boleh menjadi garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bapa di surga, kami serahkan ya Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan. Kasih Kristus, firman-Mu meteraikan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan ya Tuhan, saudara kami seiman, senganjuk seluruh dunia dengan berbagai macam denominasi Tuhan Yesus yang jamah, Tuhan urapi pakai bagi kemuliaan-Mu. Dan situasi yang ada ini ya Tuhan, boleh kekuatan Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Kami serahkan juga bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Presiden, wakil, para menteri dan jajaran sampai tingkat RT, bahkan TNI, Polri, bangsa ini, tenaga medis seluruh Indonesia, Tuhan campur tangan supaya hikmat Tuhan sehati sepikir membangun bangsa dan negara ini, bahkan lembaga-lembaga di luar pemerintah biarlah sinergi di dalam membantu menyelesaikan sehati sepikir permasalahan global dunia ini ya Tuhan, tentang pandemi COVID ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan untuk semuanya, biarlah Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu akan masa kami. Dan kami serahkan tetangga kanan kiri kami yang sakit, baik sakit biasa maupun sakit COVID, Tuhan sembuhkan. Jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya anugerah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas kami, memimpin menyertai atas kami masa depan dan cita-cita kami sekalian, atas rumah tangga kami, dan menjadi garam dan terang kami Tuhan pakai bagi kemuliaan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan jangan lupa prokes jangan ditinggalkan, harus tetap dikerjakan dan dilakukan. Tuhan Yesus memberkati.